Halo Multifolks, sekarang kamu lagi menyaksikan segmen terbaru dari MVID, yaitu KLM, Kopdar Lintas Multiverse. Bersama gue Upi. Bobby. Dan ada Ray di sini. Halo, halo. Ya. Nah, berbeda dari video-video MV sebelumnya nih, kali ini konsepnya bakal lebih ke diskusi antara admin-admin MV yang kalau di sini udah nggak pakai codename, nggak kayak di Instagram ya. Ya, pakai nama pribadi. Nah, untuk episode pilot ini, pilot yang ketiga ya. Iya, pilot yang Karena ketiga. 2 pilot sebelumnya itu gagal, nggak bisa naik. Nah, pilot ketiga ini kita bakal ngebahas Cletus Kasady atau Carnage. Nah, sebelum kita mulai bahasannya, gue ingetin dulu buat temen-temen nih, para Multifolks untuk subscribe channel MVID. Oke? Let's go opening. Nah, itu dia fotonya. Nih, gua tanya dulu nih ya. Sebelumnya udah pada tahu belum sih soal si Cletus ini atau si Carnage sebelum ada filmnya yang lain? Kalau aku udah tahu sih, teman, karena kan dulu udah rutin baca komik, cuma sekarang aja udah males. Ray gimana Ray? Di game PS1 Spider-Man ada kan dia. Ya maksudnya kalau game PS1 kan kotak-kotak gitu kan. Iya. Jadi harus googling lagi gitu kan. Siapa sih ini Carnage? Oh, Carnage. Siapa nama orangnya? Oh, Cletus gitu. Cletus nih siapa sih? Di salah satu komiknya kan dia dianggap sebagai ini ya, psikopat. Dia nggak sih? Iya, benar-benar. Orang nggak beres gitu. Nah, kalau gua ya cuman tahu aja gitu. Cuman nggak ngulik dalam karena ya nggak baca komik kali ya. Nah gitu. Gitu. Nah, kita bahas nih mulai dari siapa sih sebenarnya si Cletus ini. Nah, silakan Bobby. Nah, kalau dari komiknya ya, itu Cletus Kasady itu merupakan seorang mania pembunuh berantai, dan ini secara mental dia nggak stabil. Jadi memang dia itu nggak seperti orang lain yang punya hobi baca buku, berenang, enggak. Hobinya bunuh orang. Nah, ini hal ini nggak sembarangan ini penyebabnya. Jadi memang penyebabnya ini dikarenakan masa kecilnya juga cukup gila ya. Jadi dari kecil ini Kasady ini juga sudah menunjukkan sisi dirinya yang haus darah dengan keisengan yang dilakukannya kepada keluarganya sendiri. Nah, contohnya itu seperti ada di komik itu, seingat aku ada dia tuh mengerjai ibunya itu dengan listrik yang menyala ya, tapi ibunya selamat. Terus dia itu juga membunuh anjing ibunya. Nih, alasannya digantung ya, kalau nggak salah digantung ya. Iya, alasannya unik. Alasannya karena dia merasa kalau ibunya ini lebih cinta pada anjingnya daripada sama dia. Aduh. Ya iyalah. Kalau tahu sifatnya ya jelas ya lebih cinta sama anjingnya ya daripada sama dia ya. Iya. Terus dia juga pernah mendorong neneknya dari tangga. Nah, ini semata-mata karena neneknya ini selalu menyalahkan dia kalau bilang dia itu anak yang kurang ajar dan segala macam. Karena ibunya ini saking bencinya sama dia, ibunya ini pernah hampir membunuh si Cletus ini. Nah, kebetulan tiba-tiba ayahnya si Cletus ini datang, nah melihat kalau si istri mau membunuh si Cletus, si anaknya. Nah, tanpa sengaja si ayah ini malah membunuh si ibunya. Iya, dan ini tuh parah ya, maksudnya kalau di komik tetangga kan bilang ini sebagai tragedi keluarga harusnya bisa jadi superhero dong gitu. Iya. Tapi kalau ini udah ada bibit-bibit gak beresnya ya. Pas di pengadilan tuh si Kasady parah banget sih. Kan dia sama bapaknya gitu kan, pengadilan. Terus pas ditanyain keterangan dan lain sebagainya, bapaknya malah kayak enggak kok gitu. Bapak gue yang salah kok gitu. Sampai bapaknya tuh jadi ini gak sih dihukum mati ya kan ya? Iya. Dia dihukum mati. Udah gitu ini lagi eksekusinya pakai kursi listrik coy. Ini kayak ini ya ya gue nggak ngerti lah ya etika membunuh orang psikopat. Apakah harus pakai? Ada etikanya dah. Ada etikanya. Harus pakai kursi listrik atau pakai di door gitu kan? Nah terus
Ya gitu deh. Sebelum ada simbiot atau ya ininya lah ya, alien-aliennya yang jadiin dia sebagai Carnage tuh orangnya sendiri udah nggak beres gitu. Jadi dia udah psikopat, terus dia tumbuh dewasa. Kayaknya sih nggak ini apa ya, nggak menerima treatment yang tepat gitu, nggak ketemu psikiater yang tepat. Jadi ya udah gitu. Jadilah tokoh Cletus Kasady yang tetap begitu ya sejak kecil, psikopat atau psycho bilangnya. Gitu sih. Jadi ini katanya sih terinspirasi dari sosok The Joker ya, dari komik tetangga. Pantes Iya, ya. Ya kan ya, komik. Itu langsung dari kreatornya sendiri sih. Iya, langsung kreatornya si Cletus Kasady atau Carnage ini dari namanya Erik Larsen ya. Dia yang ngaku gitu. Iya, ini saya terinspirasi nih dari Joker nih gitu. Dengar-dengar sih tadinya Carnage ini tuh di plotting untuk gantiin Venom. Jadi ceritanya Venom tuh nanti meninggal gitu si Brocknya, terus nanti ada suksesornya gitu ya. Iya, versi Venom lebih gila itu Carnage. Cuman gara-gara fans pada suka sama si Brock ya, jadi ya udahlah, jadi dibikin dua karakter gitu, ada Venom ada Carnage. Sama ini ya, tim marketingnya si Marvel bikin aja 2 biar merchandise-nya bisa banyak. Jualan terus. Iya gitu, kayak nanti kalau ada adik-adik kecil datang ke toko komik, ada figurinnya, mau yang merah atau mau yang hitam gitu. Kenapa harus pilih kalau bisa dua-duanya? Iya, wah. Hebat itu Marvel. Uang gitu kan. Nah, next ya. Gimana sih si Kasady ini dapetin simbiotnya gitu. Nah, ceritanya adalah pertama kali si Kasady ini terkena simbiot itu waktu dia di penjara bareng si Eddie Brock. Jadi di ceritanya tuh si Eddie Brock juga orang jahat ya, tidak seperti di filmnya ya, di komik. Nah, dia di penjara satu sel, terus suatu saat si Kasady tiba-tiba kayak pengen ngebunuh si Eddie gitu. Kayaknya lagi push up lagi apa gitu si Eddie-nya. Terus pull up. Ya kan lagi olahraga gitu, terus pengen dibunuh tiba-tiba. Set. Nah, ini dia nih. Oh, kan lagi sit up, lagi push up kan. Nah, waktu si Eddie mau dibunuh itu tiba-tiba si simbiotnya Venom datang nyatu lagi sama Eddie. Terus ini sebenarnya sebelumnya dia sempat pisah ya, setelah putus ya, bertarung sama sama Spider-Man. Dia tuh lagi break. Iya. Lagi capek ya, lagi break ya. Terus untung tidak ada sponsor. Kalau ada sponsor kita sebutkan Katkit. Nah, cuman pas Eddie pengen dibunuh, wah anjir nih host gue mau dibunuh, dia datang kali, dia tergabung lagi. Terus, nah karena sifat simbiot ini tuh aseksual ya, dimana dia bisa berreproduksi, membelah diri gitu kayak amuba. Nah, setelah si Eddie sama Venom ini berhasil kabur dari penjara, nggak taunya masih ada sisa simbiot yang jatuh gitu di sel itu dan kena ke di gambarnya kena si Cletus. Nah, kalian interupsi bentar ya. Kalian ngomong Kasady ngakak sih kayak nama Indonesia gitu loh. Kasady. Oke, maaf. Indonesianya. Maaf ya. Lanjut. Nah, gitu jadi dia akhirnya disitulah masuk ke badannya Kasady. Iya. Ini itu ya di gambar nih. Jadi awalnya nempel masih warna hitam-hitam terus mulai transformasi jadi merah ya. Iya. Disitulah dia jadi Carnage ya. Iya. Carnage itu bahasa Indonesianya apa sih? Carnage tuh kayak ngamuk sih gitu kayaknya ya. Ngamuk ya. Kalau di bukan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Inggris. Artinya itu kayak mass murder gitu, kayak banyak casualties. Banyak korban. Amukan yang membuat banyak korban gitu, hal yang membuat banyak. Kalau aku sih ngerasa sinonimnya kayak ini ya, kayak pig blind ya, babi buta ya. Membabi buta, benar. Babi buta. Iya, betul. Babi buta. Pig blind. Oke. Itu pakai kacamata hitam nggak tuh?
Enggak. Aduh. Nah, kita lanjut aja langsung ya. Mm-mm. Jadi tadi kita ngomongin si Cletusnya siapa, sekarang si Carnage-nya tuh siapa sih? Seperti biasa ya. Seperti tadi kita pindah dulu slide-nya nih. Set. Oke. Nah, Gimana, Bob? Nah, kalau si Cletusnya udah gila, Carnage-nya lebih gila. Nah, jadi kalau dari penjelasan sebelumnya yang tadi dijelaskan, secara teknis bisa dibilang bahwa Carnage adalah anak dari Venom ya. Logisnya begitu ya, karena kan Iya. membelah diri kan. Nah, kalau yang dipertanyakan kenapa dia berwarna merah padahal sebelumnya berwarna hitam ya. Nah, karena kalau dari komik, Carnage ini literally bisa menjadi satu dengan hostnya. Nah, bagaimana dia itu bisa menyatu dengan Cassidy itu atau dengan host itu dengan masuk ke dalam peredaran darah hostnya. Jadi dia merah itu karena terkena darah juga. Ini varian Delta ini ya, lebih bahaya ini. Lebih bahaya ya. Jadi Jadi karena dia udah menyatu dari via darah, jadi sebenarnya ikatan Carnage ini, simbiotnya ini dengan hostnya itu lebih kuat dibandingkan Venom dengan Eddie Brock dan simbiot yang lain gitu. Jadi yang paling unik itu Carnage itu karena dia sudah literally menyatu ke peredaran darah hostnya. Dia itu seringkali menggunakan kata aku kalau berbicara. Jadi seolah-olah dia itu mau menyombongkan diri kalau mereka itu udah satu gitu, hostnya dengan dia kan. Sedangkan Venom itu seperti kita tahu bahkan di filmnya kemarin itu kan dia selalu bilang we are Venom. Jadi bukannya I am Venom kan, we are Venom. Jadi si Venom ini lebih demokrasi dia, lebih ada otaknya daripada si Carnage kan. Makanya di komik warnanya ini ya hitam-hitam kebiruan gitu ya. Enggak. Demokrasi gitu. Stop di situ. Baru saja pemimpinnya melukis. Enggak. Oke. jadi itulah bedanya ya, kayak Carnage itu benar-benar nyatu dan kelihatan dari trailernya kan kalau misalnya Venom kan kayak dia tuh kayak melapisi si Eddie Brock gitu kan. Benar-benar kayak zerk gitu. Zerk tuh apaan gitu. Keluar maksudnya transformasinya ya. Langsung membentuk gitu dari kulitnya tuh langsung membentuk gitu, nggak kayak melapisi lagi, nggak kayak Venom gitu. Kayak Hulk dan Banner di Infinity War. Ya. Nah, sama kayak ini ya, mamang-mamang di kayak... Mangga 2 juga gitu kan. Kenapa? Tawar menawar. Oh, tawar menawar. Nah, sedangkan di Venom, sedangkan Carnage itu ya. Kayak di mana Hulk dan Banner udah nyatu. Benar. Iya kan, bener kan? Bener dong, karena Banner. Nah, iya. Iya. Nah, sebenarnya nih kan si Carnage dan Cletus ini gila nih. Contoh-contohnya dong, kasih tahu dong. Iya, jadi ini ya. Karena memang si Cassidy-nya udah gila dari sononya, terus kan Carnage nih merupakan simbiot yang suka sama host yang nyentrik gitu ya. Jadi wah ini dia tuh milih kepribadian gitu. Kalau hostnya orang-orang baik kayak yang di gedung disensor ya, pasti mah nggak jadi seru gitu. Kayak Carnage-nya juga nggak mau sama mereka gitu, kayak mereka mah terlalu baik jadi orang gitu. Terlalu baik ya. Iya, terlalu baik gitu. Nah, terus jadi pas si ini apa ya bilangnya ya? Jadi Carnage saking gilanya, saking sadis ya, berantemnya dan lain sebagainya, senjata-senjatanya mematikan, tajam dan lain-lainnya. Di beberapa komik tuh Spider-Man kalau lagi berhadapan sama doi, kadang-kadang tuh kayak harus nego sama Venom, kita kerjasama dulu yuk gitu. Kita bantai si Carnage, kita stopin si Cletus nih supaya tidak lanjut memporak-porandakan keadaan gitu. Iya nggak sih? Nggak cuma sama Venom, sama superhero lain juga, sama anti-hero lain juga. Sama villain juga. Juga. Dan kayaknya agak ironis ya, villain juga setuju. Iya ya, kita kayaknya harus kerjasama dulu nih buat beresin yang satu ini gitu. Karena mereka menganut itu musuh dari musuhku ada temanku gitu. Iya. Atau kan ada
apa sih namanya? Bodoh, nanti aja next, lupa. Itu mungkin Ada ini kali ya. kepentingan, ada kepentingan. Iya. gitu, kayak, Ada ini kepentingan. mengganggu gua nih. Iya. Betul. Jadi kayak apa sih istilahnya kalau di politik tuh partai sama partai jadi satu dulu gitu. Aduh, jangan ke situ mulu dong. Aduh, nanti Bahaya. tukang bakso dong. Aduh, Bahaya. ada tukang bakso. Jangan ke situ mulu. Ayo, silakan, lanjut. Iya. Nah terus ini ya, ini berarti lanjut si ini kan dia nih si Cassidy ini di salah satu pertarungan yang wahnya ya. Akhirnya dia tuh kayak kehilangan simbiotnya nggak sih? Intervensi. Mereka nggak bertarung, si ini doang, si Cassidy-nya berhasil ditangkap. Jadi Oh iya. jadi kesempatan itu digunakan si Venom untuk mengambil Sedot lagi ya. Iya, disedot lagi. Nah, ini tuh tadi itu Spider-Man yang harus kerja sama Venom, villain lain atau hero lain atau anti hero lain itu nunjukin kayak jokes soal Tom Holland Spider-Man have a chance against a Carnage gitu kan. Ya aslinya di komik juga gitu loh. Spider-Man Nggak bisa gitu. Jadi Iya. mau siapapun versi manapun ya nggak akan sanggup lawan Carnage. Iya, emang gitu. Jadi jokes lu tuh nggak relevan, men. Asik. Iya. Gitu Memang kan. yang merah-merah tuh susah dilawan ya. Aduh, Iya. kesana lagi. Bahaya. Oke, dilanjut. Merah yang ada gambar itunya ya. Waduh. Wait. Aduh, saya baru berapa bulan nih jadi admin di sini udah kayak wah ini Rainer kayaknya nggak boleh dilanjut nih, bahaya nih jok-joknya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke. Sebenarnya Cassidy sempat kehilangan simbiotnya dikarenakan diserap sama si Carnage-nya tuh diserap lagi oleh si Venom ya. Ya nggak sih saat dia di penjara Iya, pas dia ketangkep gitu. Terus ketangkep. tapi dia dapat lagi simbiotnya dari namanya tuh negative zone ya bilangnya. Iya nggak sih? Negative Iya, zone. Jadi Benar, dia dapat dari negative zone. Nah, begitu dia dapat simbiotnya lagi dari si negative zone ini, dia tuh jadi Carnage-nya tuh yang permanen gitu. Nggak bisa lepas lagi ya. Jadinya nggak bisa. Terus lagi. Tapi dia masih Itu- bisa berubah balik lagi nggak sih ke Cletus atau enggak? Bisa. Intinya simbiotnya nggak bisa terpisah lagi dari Cletus. Gitu. Nah, BTW negative zone itu apa sih, Bob? negatif zone itu zona berlawanan dari zona positif. Oke, ya udah kita lanjut aja. Kita lanjut aja. Silakan nih, Bob. Nggak kaku banget. Belum di reset. Oke. Oke. Kita lanjut aja nih ya. Nah, dari sisi origin karakternya nih, soal si Carnage ini, origin karakter dan komiknya, banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya dulu tuh sebelum dinamain Carnage, dia tuh harusnya namanya Chaos atau Ravage. Chaos itu lebih ke kekacauan ya, dan Ravage itu lebih ke pengrusak gitu, merusak gitu. Nah, cuman gara-gara Chaos itu udah ada karakter di DC tuh namanya Chaos, terus Ravage itu takutnya Marvel ini pernah punya komik namanya Ravage 2099 ya. 9. Ya. Nah, itu komik Marvel juga ya, Bob ya? Kalau nggak Iya. salah ya. Nah, itu takutnya ketukar gitu loh. Jadi digantilah namanya jadi Carnage. Dan kayaknya lebih cocok ya. Kayak ngamuk banget gitu Carnage tuh. Dan kayaknya memang ini karakternya memang diciptakan untuk merusak aja ya. Soalnya ini pilihan namanya semua nggak ada yang bagus. Ravage, Chaos. kurang mewakili gitu. Lu bayangin Joker punya kekuatan yang menghancurkan gitu. Kan Joker kan selama ini cuman ya bikin chaos aja atau pakai otaknya gitu kan. Secara fisik gak terlalu menghancurkan gitu, gak terlalu merusak. Nah, bayangin Joker punya kekuatan yang merusak. Ya, Carnage jadinya gitu. Tidak ada lagi jokes di sana. Ada kehancuran. Yoi. Oke. Sebenarnya Carnage bisa apa sih? Bisa apa aja sih? Ini yang menghancurkannya ini nih.
kita pindahin dulu nih. Set. Nah, ngomong-ngomong soal kekuatan fisik nih, si Carnage nih yang menghancurkan ini, dia tuh bisa apa aja sih sebenarnya, Bob? Nah, sebenarnya ya, literally itu kekuatan simbiot itu rata-rata sama, mirip-mirip ya. Nah, kalau kekuatan Carnage itu, literally kan simbiot itu memiliki rata-rata kekuatan yang sama ya. Nah, logikanya begini, karena Carnage ini anaknya dari Venom, maka kekuatan Venom ada sama dia. Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu Venom ini dapat kekuatan dari mana. Nah, yang kita tahu Venom ini dari komik kalau nggak salah ya, itu dapat kekuatannya dari Spider-Man. Iya. Kan, host pertamanya. Jadi kekuatan kemampuan visi, terus feelingnya dan lain-lain itu diambil dari Spider-Man, diturunkan ke Venom, kemudian diturunkan ke Carnage. Nah, Spider-Sense. Karena di komik juga ini kan, Bob, sebenarnya dia bisa ngeluarin web. Venom tuh bisa ngeluarin web. Cuman karena Venom juga bisa. Karena di filmnya ini tidak ada hubungan dengan Spider-Man, jadi dia pakai simbiotnya gitu. Daripada nanti mereka bayar lagi ke MCU gitu kan, mahal. Untungnya nggak seberapa juga. Cuan mulu cuan. Nah, ini tuh lebih kayak ini ya. Kalau di komik tuh lebih kayak Spider-Man 3 yang Sam Raimi ya. Jadi dia tuh ada logo laba-labanya juga di dada karena itu pembawa dari host pertamanya yaitu Spider-Man gitu. Iya. Oke, lanjut kekuatan Spider-Man. Terus yang uniknya lagi yang buat dia warna merah itu yaitu karena dia menyatu dengan sel darah hostnya. Jadi dia nggak hanya menyatu di kulit-kulit luar, tapi udah dari dalam juga. Jadi menyatu secara permanen. Nah, kemudian bahkan di komik pun dia jarang ya kita lihat ini ya menggunakan jaring laba-laba ya, jarang. Yang lebih sering itu dia menggunakan tubuh simbiotnya. Jadi ini tubuh simbiotnya ini bisa digunakan juga sebagai shape shifting sama kamuflase. Jadi banyak fungsinya. Terus yang keempat ini yang paling unik. Ini kemampuan dia ini punya defense simbiot. Jadi secara otomatis simbiot itu bergerak untuk melindungi dia. Jadi kalau hostnya itu pun lagi ngadepin di depan, yang di belakang itu bisa ditangkap. Jadi kurang lebih kayak Gara ya, Oh iya. Oke, berarti dia tuh bisa dikalahin sama Rock Lee. Nah, pakai taijutsu ya. Iya, cuman Rock Lee-nya mati aja gitu nantinya. Waduh. Terus ada kekuatan lain lagi nggak nih? Ada kekuatan lain ya. Dia tuh ini ya, salah satu simbiot yang tidak bisa dideteksi oleh si Spider-Sense-nya Spider-Man. Kalau ini versinya Tom Holland Spider Tingling ya? Iya. Peter Tingling. Kalau Tom Holland namanya masih Peter Tingling. Iya. Versi ini ya, versi Tante May. Tante. Bibi. Berarti Carnage ini apa ya? Gambaran wanita ya? Kenapa tuh? Gitu? Karena kita laki-laki nggak bisa merasakan apa yang mereka mau gitu. Aduh. Nggak bisa tahu ya. Oke, kita lanjut aja. Iya. Kita lanjut aja. Dia ini punya kemampuan lain yaitu regenerasi super ya. Biasanya kalau di game-game harusnya sih dibawakan ke dalam game ya gitu, yang entah di PS1, PS2 gitu. Susah banget dikalahin. Regenerasi super tuh di trailernya juga udah kelihatan ya. Iya, nggak bisa habis tuh. Betul. Ditembak dia bolong terus entah itu bolong biar pelurunya lewat atau bolong karena pelurunya lewat. Hah? Ngerti nggak sih maksudnya? Biar pelurunya lewat tuh dia buka lubang sendiri atau pelurunya memang masuk tapi nggak ngaruhin dia gitu. Bikin lubang gitu, iya. Iya. Iya gitu lah. Hebat nih pembahasan soal lubang-lubang. Jago. Luka. Iya, iya. Nah, terus kekuatan selanjutnya? Ya, yang kelihatan banget ya di trailer dan mungkin kalau di kolom komentar tuh paling rame, wow senjatanya banyak banget gitu. Jadi dia nih kan tadi bilangnya safe shifting ya. Dia bisa bikin berubah-ubah bentuk dan lain sebagainya. Dia bisa ubah beberapa bagian tubuhnya tuh jadi bentuk senjata tajam. Iya nggak sih? Dan banyak. Iya, dan banyak men.
Venom pertama kan itu kayak pisau doang ya, yang kuning itu apa sih dia? Venom yang kuning musuh di film pertama. Nah, itu kan dia kayak Riot ya. Oh, kapak Riot raksasa. kayak Iya. kapak raksasa gitu. Si Riot kan kayak kapak dong gitu. Nah, kalau dia nih banyak banget. Ya kelihatan di trailer gitu ya. Iya, banyak banget. Betul, Ada betul. gambarnya kok, ada gambarnya. Berarti dia bisa ini ya, bisa bentuk senjata dari Nah, ini dia. setiap sisi tubuhnya ya. Udah. Oke, kita Ini lanjut. kan ini. Ini Bobby deh. Kita lanjut ke kekuatan terakhir. Iya. Ada lagi ya? Nah, ini sih gue masih kurang mendalami ilmunya ya terkait kekuatan terakhir si Carnage ya. Ini gue bacain dulu, tapi mungkin Kak Bobby bisa nambahin ya. Jadi ini kalau di catatannya kita bertiga nih, Carnage tuh bisa lewat kabel, bisa berpindah tempat gitu ya, atau melewati kabel komunikasi untuk meraih seseorang gitu. Ini mungkin bisa diceritain nggak nih? Kenapa dan prosesnya seperti apa gitu? Jadi gini, kan kalau di komik itu si Cletus itu lagi diwawancarai sama dokter siapa aku lupa namanya. Oke, gambar yang tadi ya di gambarnya nanti ada dua gambar nanti dijelasin. Jadi selama diwawancara ini dia itu juga mereview sebuah game yang menceritakan dirinya. Jadi udah ada game tentang Carnage. Nah, jadi dia itu juga berduel dengan penjaga pintunya. Jadi dia ini diinterview tapi sambil di penjara juga gitu. Ada ruangan khususnya. Nah, jadi dia ini bermain game sama penjaga penjaranya gitu kan. Nah, setelah selesai diinterview, si penjaga penjaranya ini tinggal sendiri, temannya udah pulang. Jadi si Cletus itu menggunakan jaringan komputernya itu untuk mengirim Carnage keluar dari penjaranya. Nah, di luar itu si Carnage ini mencekik penjaganya itu terus meminta untuk membukakan penjaranya itu, pintunya itu. Jadi itu maksudnya. Oh, jadi tuh nggak semua badannya bisa pindah lewat si kabel komputer ini ya berarti ya, tapi enggak. Ya pokoknya tapi dia bisa shape shifting menjadi lebih liquid ya, lebih cair sehingga bisa masuk ke ada sebagian tubuhnya atau gitu ya. Ya simbiotnya ya. Oke, I see. Ya simbiot. Ada lagi nggak nih yang perlu ditambahin? Kayaknya udah cukup deh ya perkenalan kita soal Cletus Kasady dan Carnage ini. Jadi kapan ini rilisnya? Tahun ini kan ya? Nah, kayaknya tahun ini. Aku lupa juga. Aduh. Tunggu. Kayaknya enggak deh, enggak tahun ini enggak sih? 2021. 2021. Maksudnya enggak diundur-undur gitu. Iya, enggak. September. Jadwalnya nah. Oke. Kayaknya udah lah ya, cukup lah ya sampai sini. Nah, ini soal perkenalan dari Cletus Kasady dan Carnage ini. Ini bakal rilis 2021 tahun ini ya. September. Kalau enggak diundur gitu. Karena PPKM. Iya. Dan ini bakal jadi film debutnya si Andy Serkis ya sebagai sutradara. Andy Serkis itu yang jadi Smeagol, yang jadi untuk film action Caesar. Iya. Untuk film action superhero. Emang sebelumnya enggak ya? Sebelumnya ada. Sebelumnya udah pernah ada dia. Drama dia ada. Terus dia yang apa tuh? Jungle Book ya, tapi versi gelapnya gitu. Iya, nah dia untuk comic book movie pertamanya dia nih. Jadi can't wait, asik. Iya, I can't wait. Dan sekarang juga diharap bersabar ya kepada teman-teman yang merasa berdosa kalau nonton bajakan ya. Waduh. The Suicide Squad belum masuk HBO Go, jadi ditunggu aja dan bioskop entah kapan dibuka. Oke. Ya udah itu aja. Buat teman-teman yang udah nonton ini, udah nonton apa namanya? Kita nih Kopdar Lintas Universe ya, bukan multiverse. Astagfirullahaladzim. Kopdar Lintas. Karena episode pilot, nggak apa-apa salah. Iya. Nanti episode berikutnya. Iya. Episode pilot yang ketiga. Iya. Kopdar Lintas Universe ini
yang udah nonton silakan kasih saran, komen, kritik, masukan. Pokoknya kita menerima saran apapun asal tidak dibego-begoin aja gitu. Iya, betul. Nggak main fisik juga. Ini kayaknya kritiknya banyak ini, yakin aku. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Wah, Kita, aneh konsepnya. ya kita menerima saran lah ya, karena kita berusaha mencoba konsep baru, format baru di keadaan lagi kayak gini gitu. Kita kan nggak bisa rekaman langsung juga gitu kan. Iya, betul. Jadi silakan kirimkan masukan kalian, dan kalau ada yang mau ikutan juga di salah satu episode nanti ada KLU nanti ke depannya insya Allah kita buka ya gitu. Jadi silakan kasih tulis di bawah ini komen ya. Kolom komentar ya. Yang penting jangan nanya Harry Potternya kapan rilis. Sabar ya, lagi dibuat. Ya udah. Aduh. Itu aja ya. Jadi gue Upi pamit. Gue Bubi. Gua Ray pamit juga. Ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye. Ini kita roll outro-nya. Set.